Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ratna Official. Hari ini benar-benar hari yang sangat luar biasa ya, hari yang sangat keren teman-teman. Nah, lihat di sini, di dalam sini ada ular viper ya, Yellow Punisius. Hari ini dia melahirkan teman-teman. Kita langsung buka karena kita harus mengangkat bayi-bayinya ya, kita pindahin biar nggak ketimpa-timpa oleh sang ibunya teman-teman. Dia baru saja melahirkan beberapa ekor bayi-bayinya. Ini lumayan banyak kayaknya, kelihatan pating krutik. Mungkin proses lahiran tadi malam ya. Soalnya ini saya baru masuk kandang dan langsung dikejutkan dengan bayi-bayi mungil ya yang pada kelihatan tuh. Kita langsung buka si induknya ya. Wow, lihat. Awas kamera jangan dekat ya. Luar biasa banget teman-teman, hari yang keren. Telah lahir beberapa ekor bayi-bayi kuning, bayi Yellow Punisius. Nah, kenapa saya taruh si ibu hamil ini di toples Tupperware ini ya, bukan saya taruh di tadinya kan kamarnya dia di sini kan ya, tapi karena dia lagi hamil tua, jadi saya pindah ya, saya pindah ke box Tupperware ini teman-teman. Tujuannya agar tetap terjaga kelembabannya ya. Ini juga saya kasih dedaunan kering ya, biar dia lebih nyaman untuk proses melahirkannya. Dan alhamdulillah banget ya, tadi malam mungkin ini prosesnya, tapi ini ada beberapa yang gagal juga ini ya, ada beberapa telur yang selap ini. Karena jenis ular viper Trimeresurus punisius ini ya, dia adalah jenis ular yang berkembang biak dengan cara ovovivipar teman-teman. Jadi bertelur dan melahirkan. Jadi bayi-bayi mungilnya ini keluar memang sudah menjadi ular ya, sudah menjadi bayi, bukan telur. Karena telur-telurnya mereka akan engkeram di dalam perutnya sampai dengan menetas. Oke, kita coba angkat ibunya dulu ya. Nah, ini sudah saya siapkan box ya dengan sedikit air karena dia capek ya, baru saja melahirkan tanpa dibantu oleh bidan teman-teman. Jadi kita taruh di sini dulu ya, kita pindahin ke air biar dia dingin. Kayaknya udah habis. Tapi kayaknya masih ini ya, perutnya masih gede ya, atau jangan-jangan masih ada bayinya ini dalam perutnya ini. Nggak tahu juga ini, mudah-mudahan sih masih ada ya, tapi kasihan bayi-bayi yang sudah lahir ya, jadi kita angkat dulu bayi-bayinya ya, mudah-mudahan masih ada di dalam perutnya. Oke. Nah, box kecil ini untuk bayi-bayinya ya, ini juga sudah tak kasih sedikit air. Oke, sambil kita hitung ya, kira-kira ada berapa ekor. Oke, 1, 2, awas. Saya harus hati-hati banget ya, walaupun dia masih bayi, tetapi dia adalah bayi ular berbisa tinggi teman-teman. Jadi semenjak dia baru lahir dari perut ibunya, dia sudah memiliki kesaktian, sudah memiliki bisa teman-teman. Jadi saya harus hati-hati ya, karena ini bukan jenis ular yang boleh disentuh, boleh di handle, nggak boleh di free handling. Oh ya, 3 ya. Ayo. Wah, ini yellow semua ini karena indukan yellow x yellow teman-teman. Mudah-mudahan yellow semua ya, nggak tahu, kita coba cek. 4 ya, awas jangan berlari. Wih, lihat. 4. Yuk turun, yuk turun ke air, yuk berenang yuk.
5. Wah, lihat teman-teman. Wah, cantik-cantik banget, imut-imut banget bayinya. Wih, lompat-lompat ya. Mereka udah sangat lincah ini. Padahal baru lahir tadi malam ini. Ini masih pada basah tapi udah pada lincah-lincah banget teman-teman. Oke. Tadi 5 ya? 5, 6. Oke. Wih. Lihat. 6, 7. Masih ada nggak? 7. Oh, masih ada. Oke. Ayo. Yuk keluar yuk. Berenang dulu. Lihat. 8. Kayaknya udah cuma 8 ekor ya. Kita coba angkat ini daun-daun keringnya. Wah, ternyata ada yang gagal juga. Ini ada 1, 2, 3. Ada 3 telur yang silat ini. Tuh, lihat teman-teman. Tuh. Nah, tuh, jadi dia keluar masih berbentuk telur seperti ini teman-teman. Ini ada 3 butir ya. Dan bayi yang terlahir dengan sempurna ini ada 8 ekor bayi mungil teman-teman. Lihat tuh. Wah, seneng banget mereka bermain air teman-teman. Tuh ya, ini sudah saya kasih tanggal juga ya, tanggal 4 April 2021 ya, hari Minggu, hari yang luar biasa banget, hari yang keren ya, karena telah lahir 8 ekor Yellow Punisus atau boleh juga disebut Viper emas. Karena warnanya kuning seperti warna emas teman-teman. Wah. Nah, untuk jantan betinanya ini kayaknya kebanyakan betinanya teman-teman. Mungkin ada 1, 2, mungkin cuma 1 atau 2 ekor jantannya dari 8 ekor bayi ini teman-teman. Kita coba lihat. Kayaknya perutnya ini masih gede teman-teman. Oh ya, kita tutup dulu bayinya ya, takut pada lompat. Oh iya. Oke. Lihat teman-teman, perutnya masih lumayan gede, kayaknya masih ada sisa di dalam ya, masih ada bayinya. Mudah-mudahan masih ada bayinya dan nanti dia dapat terlahir dengan selamat seperti teman-temannya ini yang udah keluar ya. Mudah-mudahan selamat. Itu ibunya dan ini adalah bapaknya ini teman-teman ya. Ini bapaknya dan itu ibunya, dan mbahnya ini dulu sudah ada yang adopsi ya, karena kebutuhan juga teman-teman. Sebenarnya sayang banget ya, karena ular kesayangan kenapa harus dijual gitu, karena kebutuhan juga teman-teman. Dan juga saya pun juga udah ada beberapa ekor keturunannya juga ya. Ini dari F2 ya, berarti dari F2 F3 nya ini teman-teman. Belum lama ya, ya udah lama ya, tahun kemarin ini sempat mengalami sempat hamil dan sempat mengalami kegagalan ya, keguguran. Berarti sudah 3 kali keguguran teman-teman. Aku sampai gimana ya, sampai takut soalnya resikonya gede banget ya kalau sampai dia keguguran dan drop. Itu dapat berakibat fatal juga teman-teman, karena stres yang terlalu itu berlebihan. Dan yang lebih berbahaya lagi itu ada sisa-sisa telur yang tersisa di dalam perutnya dan akhirnya mengeras. Nah, itulah yang biasanya dapat menyebabkan penyakit gitu, yang dapat berakibat kematian pada ular ini teman-teman.
Tapi alhamdulillah ya, si ibu cantik ini dapat melewati semuanya. 3 kali gagal keguguran dan dia dapat melewati masa itu, dan sampai akhirnya dia berhasil hamil lagi, dan hari ini dia melahirkan 8 ekor bayi mungilnya. Dan mudah-mudahan di dalam perutnya ini masih ada sisa karena masih gede ini perutnya, dan 3 butir telur ini ya, slug ya. Ini calon bayi juga, ini slug, tapi wajar lah ya. 8 ekor selamat, 3 butir slug itu sangat wajar teman-teman. Oke, jadi kenapa bayi-bayinya memiliki warna emas semua ya, warna yellow semua? Karena memang kedua induknya memang yellow ya. Jadi kuning, kuning ya, ibu kuning dan bapaknya kuning, dan anaknya 100% kuning teman-teman. Jadi warna kuning ini termasuk warna yang cukup langka ya untuk varian warna Trimeresurus punisus ya. Masih kurang paham ya untuk warna yellow ini, apakah mauve ya atau hanya varian warna. Tetapi yang saya jumpai di alam liar itu memang sangat jarang banget ya dapat dijumpai warna cerah, warna kuning cerah seperti ini teman-teman. Itu sangat jarang banget ya. Jadi makanya saya bilang warna kuning ini terbilang warna yang cukup langka ya, termasuk rare item teman-teman. Makanya saya tertarik untuk memeliharanya dan mengembangbiakannya, karena banyak juga peminatnya ya untuk jenis viper dengan warna-warna cantik seperti ini teman. Banyak banget memang peminatnya ya, khususnya mereka penghobi ular berbisa, khususnya viper teman-teman. Jadi ular viper ini walaupun dia adalah jenis ular berbisa tinggi ya, tetapi ular viper ini banyak juga yang memeliharanya, banyak juga peminatnya ya. Tetapi khusus untuk mereka yang sudah berpengalaman dalam memelihara ular berbisa, karena ular viper ini bukan jenis ular yang boleh disentuh teman-teman. Jadi untuk memelihara jenis ular viper seperti punisus ini, kita wajib ya, kita harus memiliki alat safety. Itu nomor 1, kita harus memiliki alat safety agar kita nggak perlu ambil resiko ya untuk menyentuhnya, karena kita pun juga harus selalu menjaga jarak dengan ular-ular cantik ini teman-teman. Karena menyayangi itu kita tak harus menyentuhnya teman-teman, kita cukup memandangnya itu sudah bahagia ya. Jadi jenis ular viper ini adalah jenis ular yang khusus untuk display ya, untuk mempercantik ruangan ya. Kita kasih kandang, kita taruh di dalam terarium seperti ini untuk pemanis ruangan itu. Oke, kita tutup lagi aja ya, takut lompat dia si induk. Oke, kita coba lihat bayi-bayinya lagi ya, bayi mungilnya lagi. Kayaknya mereka menikmati banget ya bermain air. Tuh. Walaupun cantik, tetapi harus diingat teman, cantik tak berarti baik ya. Walaupun cantik, dia memiliki karakter yang nakal ya, karena dia jenis ular berbisa. Jadi sekali cium itu dapat berakibat fatal teman-teman. Karena dia jenis ular berbahaya, jenis ular berbisa tinggi. Jadi saran dari saya ya untuk teman-teman semua, sebaiknya jangan pernah ambil resiko untuk menyentuh, untuk membelai jenis ular seperti ini, jenis ular berbisa teman-teman ya, sangat berbahaya banget. Kalau memelihara boleh boleh banget, asal kalian sudah benar-benar paham dan sudah benar-benar punya ilmunya ya.
Jadi untuk memelihara jenis ular viper ini wajib belajar dulu ya sama teman-teman senior yang sudah berpengalaman dalam memelihara ular berbisa, teman-teman. Dan untuk ular-ular yang kita pelihara, sebaiknya itu kita memelihara ular-ular hasil ternakan ya, ular-ular CB, teman-teman, agar kita nggak terlalu merusak alam ya. Ya, walaupun tanpa kita sadari kita semua ini juga perusak alam lah ya, tetapi setidaknya walaupun kita perusak alam, setidaknya kita sadar lestari lah gitu. Jadi perusak alam sadar lestari. Gitu, teman. Tuh, lihat. Jadi nggak hanya warna kulitnya yang kuning bersinar ya, seperti indahnya ya, seperti cerahnya sinar rembulan, teman-teman. Sangat indah. Bukan hanya warna kulitnya, tetapi warna lidahnya, dia memiliki warna pink ya, warna lidahnya itu pink, dan warna matanya itu pun juga kuning, teman-teman. Tuh, bukan hanya warna kulitnya, tetapi sampai matanya pun juga kuning ya. Oke, kita amankan dulu ya. Oh ya, untuk 8 ekor bayi-bayi ini ya, ini pun juga semenjak si ibu ini hamil ya, maksudnya semenjak mereka masih di dalam perut si ibu, itu sudah ada beberapa orang ya, sudah ada beberapa buyer. Kita sebut aja buyer ya, karena mereka memang mengadopsinya dengan biaya adopsi yang lumayan juga ya. Jadi mereka belilah itu dari sini. Itu sudah ada yang booking, teman, padahal mereka masih dalam perut. Itu ada yang sudah, ada beberapa orang ya, teman saya dari luar kota, bahkan dari luar pulau, teman-teman, yang sudah booking. Jadi mungkin sekitar 4 ekor ini sudah boket ya, tinggal saya kirim ke tempat tujuannya masing-masing gitu. Oke, kayaknya cukup dulu ya untuk jenis ular viper cantik ini ya, Trimeresurus punisus ya. Sekali lagi, ini adalah jenis ular berbisa tinggi ya, dari golongan ular Viperidae. Dia jenis ular viper penghuni pepohonan ya, termasuk jenis ular arboreal ya, memiliki gaya hidup nokturnal ya, dia aktif pada malam hari ya. Mereka akan berburu mangsa seperti burung-burung kecil yang ada di pepohonan ya. Biasanya burung yang lagi tidur di pohon, mereka akan menyantapnya gitu, teman. Mereka pun juga nggak selalu akan tinggal di pepohonan. Terkadang mereka juga ada di bawah ya, untuk mencari makanan yang ada di bawah ya, karena banyak juga makanan yang tersedia di bawah, seperti berbagai jenis katak, kodok ya, kadal-kadalan, dan mamalia-mamalia kecil yang lain yang ada di bawah ya. Ada tikus, ada, pokoknya banyaklah makanan untuk jenis ular viper ini, teman. Dan karena dia adalah ular peliharaan ya, dia belum pernah hidup di alam liar, teman. Dari lahir dia hidup di kandang ya, tetapi saya pun juga mendesain kandang-kandang mereka itu sesuai dengan habitat aslinya ya. Jadi di terrarium ini saya kasih kayu juga untuk tempat dia nangkring ya, karena mereka seneng nangkring di atas pohon biasanya, teman-teman, di habitatnya. Jadi di terrarium sini juga saya kasih kayu, tuh di atas saya kasih daun-daunan juga ya, pohon-pohon juga, itu biar mereka nyaman di kandang, teman. Karena kita memelihara itu bukan asal kita beli ya, kita taruh di kandang, itu belum cukup, teman-teman. Tetapi kita pun juga harus memenuhi segala kebutuhannya ya, kesejahteraan mereka itu menjadi tanggung jawab kita sebagai pemelihara ya, sebagai owner. Jadi nggak mudah, teman. Jadi untuk teman-teman semua ya yang baru seneng
ular khususnya. Kalau kalian pengen memelihara ular atau binatang apapun lah, sebaiknya kalian pelajari dulu karakternya, kalian pelajari dulu kebiasaannya, watak dari hewan yang akan kita pelihara, dengan tujuan agar kita dapat memenuhi segala kebutuhannya, teman-teman, gitu. Oke, jadi terima kasih untuk semuanya. Dan jangan lupa ditunggu lagi konten-konten berikutnya yang pastinya lebih seru dan lebih keren, teman-teman. Terima kasih untuk semuanya sekali lagi ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.